Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan pada IC full pump kendaraan roda 2, yaitu khususnya pada motor Yamaha. Untuk full pump pil pump Yamaha ataupun rotaknya itu terdapat komponen tambahan, yaitu namanya IC full pump. Nah, untuk pemeriksaan IC full pumpnya seperti ini. Inilah bentuk daripada IC full pump tersebut. Nah, IC full pump ini memiliki dua pin atau dua kabel. Kalau tidak salah itu warna kuning leres merah dengan, kalau tidak salah lagi lupa saya, kalau nggak warna merah warna hitam ya. Yang jelas yang satunya sumber tegangan arus dari ECU adalah itu warna merah leres kuning. Untuk semua Yamaha saya kira berlaku. Nah, di sini ada pin kutub negatif dan positif. Bisa diperjelas di sini. Kalau kita arahkan posisi seperti ini sama kita IC-nya, maka kutub positifnya ada di sebelah kiri, sedangkan kutub negatifnya ada di sebelah kanan. Nah, di sini untuk pemeriksaannya ambil dua kabel secukupnya, yang satu ke positif aki sesuai dengan positif yang di sini. Nah, untuk lebih mempermudah di sini yang warna merah saya jadikan sebagai kutub ini ya, sebagai kutub saya jadikan kutub positifnya yang warna merah di sini. Tunggu sebentar, ini kabelnya agak error sedikit, maaf. Oke, saya kira cukup kuat. Nah, yang warna merah adalah kabel positif dari aki dihubungkan ke kutub positif yang sebelah kiri. Kalau seperti ini, sebelah kiri saya, sebelah kiri dihubungkan kemari, colokkan ya bro. Iya, sudah. Maka yang negatif atau yang warna putih ke kutub negatif juga yang ada di IC full pump. Oke. Jika sudah terpasang rangkaian kabel seperti ini ke arus aki masing-masing positif dan negatif, maka ambil multitester, tapi saya hanya ada multitester digital. Kalau untuk pemeriksaan yang lebih signifikan, ini lebih baik, lebih akurat lagi, lebih jelas kalau pemeriksaannya dengan multitester yang analog. Di sini kalau di multitester analog ini DC voltnya ada yang 15, ada juga yang 12, ada yang 10 seharusnya. Tapi di alat saya ini hanya ada DC voltnya 20 yang paling rendah, maka saya aplikasikan di DC volt 20. Tapi kalau di multitester analog lebih akurat, dia memakai 12 volt atau di bawah daripada 20 volt. Nah, di sini ambil sudah ini di DC volt 20, seharusnya ini di bawah 20 ya, atau 15, 20 atau 10 lebih bagus. Tapi di sini saya hanya ada 20, saya gunakan itu saja. Probe positif multitester diarahkan, ini kan ada 3 pin. Ada 3 pin, yang dua sejajar. Yang duanya ini kan sejajar satu sama lain, yang satu tersendiri ya. Kayaknya tidak ada lawannya gitu ya. Maka diarahkan ke yang tersendiri, yang satu di sini. Arahkan kemari. Sambil lihat ini, sambil melihat itu juga ya, sambil diperhatikan multitesternya. Di sini. Sedangkan yang negatif arahkan kemari ke yang satu dulu. Nah, di sini pergerakan pada multitester tidak ada ataupun perubahan. Yang satunya kita coba lagi, yang satunya. Sedangkan yang satunya demikian juga, tidak ada terdapat perubahan. Di sini jelas bro. Di sini tidak ada ya, pada multi tidak ada. Itu artinya
dapat dipastikan IC Pulpom ini sudah jam atau sudah mengalami konsleting sebelumnya sehingga dia rusak dan ini tidak dapat diperbaiki, harus melakukan pergantian part baru. Nah, apabila IC Pulpom yang masih bagus itu kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan demikian, maka angka yang terdapat pada multitester menunjuk ini akan naik. Angkanya akan naik hingga misalnya 10, 15, 20 gitu. Karena ini kan tidak ada. Maka saya katakan tadi pakai multitester analog lebih akurat. Jelas nampak ampernya naik turunnya gitu kan. Gitu. Kalau dia hanya naiknya sedikit-sedikit saja itu bisa dikategorikan IC Pulpom sudah lemah. Jika naiknya full gitu langsung naik ataupun setengah daripada speedonya saja itu sudah lumayan cukup baik. Di sini saya tidak ada IC Pulpom yang bagus, maaf, hanya bisa memperagakan yang ini, yang jelek-jelek, yang sudah rusak. Jadi IC Pulpom itu kalau di Honda itu sepertinya belum ada ya, langsung mungkin dia IC-nya ada di ECU atau di resistor lainnya. Tapi kalau untuk di Yamaha untuk IC Pulpomnya sendiri itu terdapat pada pomnya sendiri, pada rotaknya. Jadi Nah, untuk pemasangan ini kabel ini jangan sampai terbalik ya. Ini akan berakibat fatal kalau positif kau hubungkan ke negatif di sini, positif di sini ke negatif di sini, maka ini akan berakibat fatal. Nah, sekarang kita copot dulu. Ini IC Pulpom sering rusak akibat ada konsleting. Ini berakibat fatal. Sekali saja kamu salah hubungkan pada saat proses pemeriksaan, negatif ke positif, positif ke negatif, maka ini akan berakibat fatal. Langsung jam ya, langsung error dia. Langsung terbakar. Ini fatal akibatnya. Ini sensitif. IC Pulpom tidak bisa main-main. Maka apabila dia terdapat kerusakan melainkan daripada usia pakai di kendaraan Yamaha, maka itu dapat dipastikan ada yang konsleting, pengisian yang berlebih, bisa juga ada yang konsleting, sekring yang putus. Nah, di sini IC itu adalah singkatan ya, singkatan daripada jika tidak salah IC itu singkatan daripada integrated circuit. Integrated circuit kalau tidak salah. Maka ini adalah sebenarnya suatu alat atau suatu komponen yang di bagian teknik elektronika. Ini bagian alat elektro, bisa dikatakan. Nah, IC ini aktif yang terdiri dari gabungan atau ratusan, bahkan ribuan ataupun jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu. Rangkaian elektronik ini adalah dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah IC ini adalah semikonduktor, yang merupakan yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi, yaitu integrated circuit atau IC atau IC, tulisannya IC. Itu bisa di dalam bahasa Indonesia ya, atau integrated circuit atau IC ini sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Nah, teknologi sirkuit atau IC terpadu ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Texas Instruments. Setengah tahun kemudian, Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi IC dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon. IC ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan pada abad ke-20. Pada abad ke-20
pada abad ke-20, sebelum ditemukannya IC ini, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi untuk merangkai sebuah rangkaian elektronik yang rumit dan kompleks memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak, sehingga ukuran perangkat elektronik yang dihasilkannya pun berukuran besar dan kurang cocok untuk dapat dibawa bepergian misalnya. Makanya teknologi IC ini memungkinkan perancangnya atau perancang elektronik tersebut untuk membuat sebuah peralatan elektronik yang lebih kecil, lebih ringan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi demikianlah. Perlu diketahui lagi, IC pulpom ini bukan hanya terdapat pada pulpom kendaraan, ini juga terdapat pada peralatan elektronika seperti handphone, laptop, MP3 player, tablet, konsol game, atau kamera digital dan peralatan elektronika yang lainnya. Nah, ini adalah IC ini adalah suatu alat yang sangat canggih, sedangkan di multitester ini aja ada IC-nya. Ada IC-nya nih di dalam, bukan tidak ada. Jadi IC ini adalah sebagai penguat arus atau sebagai penguat suatu daya itu. Penguat suatu arus, fungsi utamanya adalah hanya penguat suatu arus. Nah, sampai di sini dulu saya cukupkan. Inilah ilmu sepele yang dapat saya bagikan untuk para pemula, juga untuk saling bertukar pikiran bagi kawan-kawan yang sudah senior atau lebih senior dari saya. Kita semua adalah sama. Saya juga masih belajar terus dan belajar terus, karena yang kita hadapi adalah teknologi. Teknologi itu tidak akan bisa kita kejar. Apapun yang terjadi, kita kalah oleh teknologi. Maka dari itu terus belajar. Sedang kita kejar tidak akan terlampaui, apalagi kita tidak kejar. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, subscribe, dan share juga ke seluruh dunia. Boleh, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.